warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zeki Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang data geografi dari Kerajaan Kediri dan Singosari. Perkenalkan, nama saya Tata Tri Rahma Akmal. Saya akan membahas tentang sumber sejarah dari Kerajaan Kediri dan Singosari dan juga tentang inti poin, yaitu membahas tentang raja pertama, yang kedua raja, tentang kerajaan tersebut mengalami kejayaan, dan ketiga adalah raja terakhir. Perkenalkan, nama saya Naomi Paulina Pangaribuan. Saya akan menjelaskan tentang peruntukan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Perkenalkan, nama saya Kadini Permatasari. Saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Kediri dan Singosari. Baik, pertama-tama saya Zikri Hidayat Arida akan membahas tentang letak geografis Kerajaan Kediri dan Singosari. Pertama, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang berada di Jawa Timur yang berpusat di Daha. Asal-usul kota Daha adalah berasal dari Danapura. Dan Danapura ini biasa disebut juga dengan kota api. Kerajaan Kediri bersumber dari peninggalan-peninggalan yang telah ditemukan beberapa tahun yang lalu. Salah satunya adalah prasasti Pamuatan. Prasasti Pamuatan ini adalah prasasti yang dibuat oleh Raja Erlangga, yaitu raja pertama sekaligus raja pendiri Kerajaan Kediri. Yang dari saya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Tata Tri Rahma Akmal. Saya Tata Tri Rahma Akmal. Saya akan membahas 2 poin. Yang pertama adalah sumber sejarah dan bagian kedua adalah inti poin. Nah, inti poin ini terbagi pula menjadi 3 bagian. Yang pertama raja pertama, yang kedua adalah raja kejayaan, dan ketiga adalah raja terakhir. Pada bagian 2 poin ini saya akan membahas di bagian Kerajaan Kediri dan Singosari. Pertama-tama saya akan membahas tentang sumber sejarah kerajaan pada Kerajaan Kediri terlebih dahulu ya. Nah, sumber sejarah Kerajaan Kediri yang merupakan sumber sejarah Kerajaan Kediri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama adalah Prasasti Siriketing pada tahun 1140 Masehi. Prasasti Siriketing ini merupakan atau menceritakan tentang sebuah kisah pemberian hadiah tanah kepada rakyat yang dilakukan oleh raja yang bernama Jayawarsa. Yang bagian kedua adalah Prasasti Jaring. Pada bagian Prasasti Jaring ini merupakan terjadinya pada tahun 1181 Masehi yang dilakukan oleh yang bernama Jaya atau raja yang bernama Gandra, yang melakukan pemberian nama atau sejumlah nama seperti Tikus Jenata dan Kebo Waruga. Yang bagian ketiga adalah Prasasti Kemulan. Pada prasasti ini terjadi juga pada tahun 1194 Masehi yang dilakukan oleh raja yang bernama Kertajaya. Pada Raja Kertajaya ini menceritakan sebuah kerajaan Kediri berhasil menaklukkan atau berhasil menjatuhkan musuh-musuh di Katang-Katang yang dilakukan oleh kerajaan Kediri. Nah, bagian keempat terakhir nih, yaitu Prasasti Ngantang. Pada Prasasti Ngantang ini terjadi pada tahun 1135 Masehi loh. Nah, Prasasti Ngantang ini dilakukan oleh raja yang bernama Jayabasa. Nah, dilakukan pemberian hadiah kepada rakyat yang di desa Ngantang tersebut. Itulah sumber sejarah Kerajaan Kediri. Pada bagian ini sudah selesai saya bahas, dan lanjut saya akan membahas tentang inti poin dari pertama raja pertama Kerajaan Kediri, yang kedua raja kejayaan Kerajaan Kediri, dan bagian ketiga raja terakhir pada Kerajaan Kediri. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari inti poin dari Kerajaan Kediri. Inti poin dari Kerajaan Kediri ini terdiri dari 3 bagian, yaitu raja pertama, yang kedua adalah raja kejayaan, dan ketiga adalah raja terakhir di Kerajaan Kediri. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang raja pertama di Kerajaan Kediri. Raja pertama di Kerajaan Kediri bernama Sri Samarawijaya. Pemerintahnya pada tahun 1042 Masehi
Sri Semarawijaya ini selalu berselisih dengan saudaranya bernama Mapanjigarasakan. Mapanjigarasakan ini berkuasa di kerajaan Jenggala. Nah, keduanya ini memperebutkan tahta di Raja Airlangga atau disebut kerajaan Medang Kamolan yang meliputi dari Jawa Timur dan ada sebagian dari Jawa Tengah. Nah, peperangan saudara ini terjadi pada tahun 1052 Masehi. Peperangan saudara ini berhasil ditaklukkan oleh raja yang bernama yaitu Jayabasa. Ia berhasil menaklukkan kerajaan yang bernama Jenggala tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang bagian kedua adalah Raja Puncak Kejayaan pada Kerajaan Kediri. Raja Puncak Kejayaan pada Kerajaan Kediri yaitu dialami oleh raja bernama Jayabaya. Raja Jayabaya ini berhasil menaklukkan kerajaan yang bernama Jenggala, yaitu Raja Jayabaya ini berhasil menaklukkan Jenggala yang tapi sempat untuk memisahkan dirinya, tetapi itu tidak terjadi ya. Nah, konon katanya ada di antara Raja Jayabaya dan juga Raja Airlangga itu sama persis dikarenakan mereka menggunakan jelmaan dari Dewa Wisnu dan juga menggunakan lencana dari Narasingha. Raja Jayabaya ini juga merupakan sebagai pujangga dan juga seseorang yang bijaksana. Adapun juga karya dari Raja Jayabaya yang pertama adalah bernama Jangka Jayabaya yang berisi tentang masa depan dari Jawa, dan yang berikutnya yaitu berisi tentang kedatangannya Ratu Adil untuk membawa kembali masa kejayaannya atau keemasannya dari Pulau Jawa atau di bagian Jawa tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu raja terakhir di Kerajaan Kediri. Nama raja terakhir di Kerajaan Kediri yaitu Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahan Raja Kertajaya dimulai pada tahun 1200 sampai 1222 Masehi. Setelah Raja Jayabaya wafat, adanya digantikan raja, yaitu tergantikannya oleh Raja Kertajaya. Selama pemerintahan Raja Kertajaya ini selalu membuat persimpangan atau permasalahan yang dibuat oleh Raja Kertajaya itu sendiri. Nah, tiba-tiba setelah mempersimpangkan atau permasalahan yang dibuat oleh Raja Kertajaya itu sendiri, tiba-tiba ada peperangan yang bernama Ganter. Peperangan Ganter ini peperangan terdiri dari Ken Arok dan juga Raja Kertajaya. Nah, peperangan ini dimenangi oleh Ken Arok dan juga Raja Kertajaya ini wafat. Setelah Raja Kertajaya ini wafat, langsung Ken Arok membuat kerajaan baru yang bernama adalah Kerajaan Singosari. Nah, begitulah pembahasan dari sumber sejarah dan juga inti poin dari terdiri 3 bagian: raja pertama, yang kedua Raja Kejayaan, dan ketiga Raja terakhir. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya itu yang bernama Naomi. Dengan Naomi saya persilakan untuk membahas tentang keruntuhan pada Kerajaan Kediri. Saya Naomi Evangelina Pangaribuan. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa terjadinya keruntuhan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Pertama, keruntuhan Kerajaan Kediri. Keruntuhan Kerajaan Kediri bermula ketika terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana tersebut meminta pertolongan dari seseorang yang bernama Ken Arok. Dan Ken Arok ini merupakan pemimpin dari daerah Tumapel yang sangat ingin memisahkan diri dari Kerajaan Kediri. Karena selama ini, Kerajaan Tumapel merupakan bagian dari Kerajaan Kediri. Pertempuran antara Kerajaan Kediri dengan rakyat Tumapel yang didukung penuh oleh Ken Arok terjadi di daerah Ganter dan daerah sekitarnya.
Dan akhirnya, pasukan yang dipimpin oleh Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya pada tahun 1222 Masehi. Dengan kekalahan kerajaan Kediri di daerah dekat dengan desa Ganter, maka runtuh juga kerajaan Kediri tersebut karena kekalahannya sangat telak. Dan setelah kerajaan Kediri kalah, maka menjadi wilayah bawahan dari kerajaan Singosari Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok. Kediri dikuasai kerajaan Singosari. Kemudian, Ken Arok mengangkat Jayasaba yang merupakan putra dari Kertajaya sebagai bupati dari daerah Kediri. Dan tahun 1258 Masehi, Jayasaba digantikan putranya yang bernama Sasrajaya. Demikian juga tahun 1271 Masehi, Sasrajaya digantikan putranya yang bernama Jayakatwang. Pada masa Jayakatwang inilah, dia berusaha membangun kembali kerajaan Kediri yang runtuh dengan memberontak pada kerajaan Singosari yang saat itu berada di kekuasaan Raja Kertanegara. Hingga akhirnya, Raja Kertanegara terbunuh dan pasukan dari kerajaan Singosari berhasil dikalahkan. Jayakatwang berhasil mendirikan kembali kerajaan Kediri yang telah runtuh, akan tetapi tidak lama kemudian, pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya berhasil kembali meruntuhkan kerajaan Kediri. Raden Wijaya merupakan menantu dari Raja Kertanegara yang telah terbunuh sebelumnya. Sejak saat itu, kerajaan Kediri benar-benar runtuh dan tidak bisa bangkit lagi. Sekian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Revadini Purnama Sadli. Terima kasih. Saya Revadini Purnama Sadli akan menjelaskan materi terakhir, yaitu peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Terdapat peninggalan-peninggalan pada bagian candi, yaitu Candi Tondowongso, Candi Panataran, dan Candi Miridambar. Karya sastra peninggalan Kerajaan Kediri. Selain Kerajaan Kediri memperoleh kekuasaan yang besar, hal lainnya yang diketahui dari Kerajaan Kediri yaitu seni sastra yang cukup mendapat perhatian pada masa itu. Di Kerajaan Kediri terdapat yang pertama Kitab Krisnayana, ditulis pada masa pemerintahan Raja Jayawarsa. Yang kedua, Kitab Baratayuda, dibuat pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, yang ditulis oleh MPU Seda dan MPU Penuluh. Yang ketiga, Kitab Arjuna Wiwaha, dibuat pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, ditulis oleh MPU Kanwah. Dalam kitab ini diceritakan kisah perkawinan Raja Airlangga dengan putri dari Kerajaan Sriwijaya. Baik, pertama-tama saya Zikri Hidayat Arida akan membahas tentang letak geografis Kerajaan Kediri dan Singosari. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berada di Sipitburang, yakni lahan pertemuan antara Sungai Berantas dan Sungai Bono. Dalam Raffles tahun 1882, kota Singasari memiliki nama lain, yaitu Kota Raja, sebelum bersalin namanya menjadi Kota Bedah. Secara geostrategis, Kota Bedah merupakan wilayah yang berada di sekitar perbukitan yang cocok untuk dijadikan wilayah pertahanan untuk melihat pergerakan musuh. Secara alamiah, Kota Bedah atau Kota Raja ini adalah sumber pusat pemerintahan dan benteng pertahanan pada skala itu. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Tata Trirama Akmal. Saya Tata Trirama Akmal akan membahas tentang dua pembahasan, yaitu sumber sejarah, dan bagian kedua adalah inti poin dari meliputi 3 bagian. Yang pertama Raja pertama, kedua Raja Kejayaan, dan terakhir yaitu Raja terakhir pada Kerajaan Singosari. Pertama-tama saya akan membahas tentang sumber sejarah dari Singosari. Sumber sejarah dari Singosari terbagi dari 4 bagian, yaitu pertama adalah Kitab Pararaton yang meliputi atau membahas tentang raja-raja dari Singosari dan Majapahit. Yang bagian kedua adalah Kitab Negara Kertanggama yang
meliputi atau membahas tentang silsilah dari Raja Singosari dan Majapahit yang dibuat oleh Empu Prapanca. Yang bagian ketiga adalah berita dari Tiongkok yang membahas tentang yaitu adanya Kubilai Khan yang memerintahkan untuk menghancurkan atau penyerangan untuk kerajaan Singosari. Nah, bagian terakhir yaitu bagian keempat adalah bernama Arca. Pada bagian Arca ini yaitu bernama Amogapasa untuk pemberian hadiah dari kerajaan Melayu, yang dari pemberian hadiah ini dari raja bernama Raja Kertagamandegara. Pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas dari 3 poin tadi, yaitu raja pertama, kedua adalah raja kejayaan, yang ketiga adalah raja terakhir dari kerajaan Singosari. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu inti poin dari kerajaan Singosari. Inti poin dari kerajaan Singosari terbagi dari 3 bagian, yaitu raja pertama, yang kedua adalah raja kejayaan, dan ketiga adalah raja terakhir. Pertama-tama saya akan membahas tentang raja pertama dari kerajaan Singosari. Raja pertama di kerajaan Singosari bernama yaitu Ken Arok. Pemerintahan Ken Arok dimulai pada tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Nah, akhir dari wafatnya Ken Arok terjadi secara tragis. Ken Arok dibunuh oleh bernama Anuspati dengan kaki tangannya. Nah, Anuspati adalah anak dari Ken Dedes, dan juga Anuspati adalah anak tiri dari Ken Arok. Mengapa Anuspati membunuh Ken Arok secara tragis? Karena Anuspati membalas dendam kepada Ken Arok karena telah membunuh Tulung Ametung. Nah, maka itulah mengapa Anuspati membunuh Ken Arok. Ken Arok dimakamkan dan dijadikan sebagai bernama Shiva Buddha, atau disebut juga Shiva Buddha. Nah, maka itulah raja dari kerajaan Singosari berpindah kepada yang bernama Raja Anuspati. Nah, pembahasan bagian kedua adalah Raja Puncak Kejayaan. Raja Puncak Kejayaan di kerajaan Singosari. Raja Puncak Kejayaan di Singosari ini yaitu terjadinya pada Raja Kertanegara. Raja Kertanegara ini berhasil meluaskannya kekuasaannya di luar Jawa, dan juga Raja Kertanegara ini berhasil meluaskannya kerajaan Singosari melalui penakluknya kerajaan-kerajaan di luar Jawa. Selain itu juga Raja Kertanegara ini membuat atau melakukannya ekspedisi bernama Pamalayu, yaitu mengirimnya pasukan atau pasukan-pasukan di bagian Melayu untuk menyerang di daerah Melayu tersebut. Nah, adanya juga tujuan ekspedisi Pamalayu yaitu untuk adanya Sumatera sebagai penahan atau pertahanan benteng di bagian daerah tertentu. Juga adanya fungsi dari ekspedisi Pamalayu ini yaitu pengambilannya dari wilayah untuk perdagangan dari di bagian Selat Malaka tersebut. Nah, Raja Kertanegara ini fokus terhadap ekspedisi Pamalayu ini, sehingga dimanfaatkan oleh Raja Jayakatwang, sehingga Jayakatwang ini berpikir atau untuk melakukannya penyerangan di kerajaan Singosari, sehingga Jayakatwang menang dan Raja Kertanegara kalah dan Raja Kertanegara wafat. Pembahasan terakhir yaitu adalah
adalah raja terakhir bernama Raja Kertanegara di Kerajaan Singosari. Raja Kertanegara ini pemerintahannya dimulai pada tahun 1288 sampai 1292 Masehi. Nah, mulainya keruntuhannya Kerajaan Singosari dimulai pada saat wafatnya Raja Kertanegara. Terjadinya wafat Raja Kertanegara dimulainya pada raja bernama Jayakatwang. Ia melakukannya pengosongan dan pemindahannya pasukan Kertanegara pada saat Kertanegara di luar kerajaan, sehingga Kertanegara wafat ketika pasukan-pasukannya tidak ada dan dipindahkan oleh Jayakatwang. Nah, tujuannya untuk Jayakatwang ini berhasil untuk menaklukkannya Singosari, dan raja dari Jayakatwang ini berhasil untuk pindah dari kerajaannya Singosari. Nah, itulah pembahasan dari terakhir saya, yaitu raja terakhir. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Naomi yang membahas tentang dari keruntuhannya kerajaan Singosari. Saya Naomi Evangelina Pangaribuan. Kali ini saya akan membahas tentang ialah keruntuhan kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berakhir pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Setelah Raja Kertanegara diserang oleh Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292 Masehi. Raja Kertanegara tewas dalam serangan tersebut, tetapi menantunya, yaitu Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri dan kemudian berlindung kepada Bupati Madura bernama Arya Wiraraja. Adapun sebab kekalahan Raja Kertanegara adalah sebagai berikut. 1. Fokus Kertanegara terhadap ekspedisi Pamalayu menyebabkan banyak pasukan kerajaan Singosari yang dikirim keluar Jawa. 2. Terjadi pemberontakan dilakukan oleh para pembantu Raja Kertanegara yang kecewa setelah kedudukannya digeser oleh Kertanegara. 3. Kertanegara memusatkan diri untuk menghadapi serangan dari Kubilai Khan. 4. Adanya serangan mendadak yang dilakukan oleh Jayakatwang dan Arda Raja. Sekian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Revadini Purnama Sadli. Terima kasih. Saya Revadini Purnama Sadli akan menjelaskan materi terakhir, yaitu peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Karya sastra peninggalan Kerajaan Singosari. Yang pertama, kitab Pararaton. Pararaton dalam bahasa Kawi mempunyai arti, yaitu kitab raja-raja. Dalam sebuah kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Isinya adalah sejarah raja-raja Singosari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini dikenal dengan Pusaka Raja. Dalam bahasa Sanskerta artinya kitab raja-raja. Yang kedua, ada peninggalan budaya Kerajaan Singosari antara lain sebagai berikut. 1. Candi Kidal yang merupakan tempat pendermaan Raja Anuspati. 2. Candi Jago merupakan tempat pendermaan Raja Wisnu Wardana. 3. Candi Jawi dan Candi Singosari yang merupakan tempat pendermaan Raja Kertanegara. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.